Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Segala syukur hanya bagimu Tuhan.
Sama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Haleluya. Ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Oh, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Haleluya. Kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang kaum pria saja katakan bila roh Allah ada di dalamku. Yang pria siap. Haleluya. Sekarang siap-siap kaum wanita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Lebih lagi katakan ku kan menari untukmu Tuhan. Amin. kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pengurapan di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila apa saudaraku? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pengurapan di kepala Harun. Haleluya. Dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh,
betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Sungguh indah ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan, ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan, ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu
sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan pembelaku. Hanya Kau segalanya. Selama-lamanya. Yesus, Kau tempat pengharapan kami. Engkau tempat pertolongan kami. Haleluya. Yesus, kami menantikan-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu ya Allah. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Kau Bapa penolongku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Sebab Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidup. Lebih lembut lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus segalanya bagiku. Mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan kita. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Kami percaya ya Tuhan, dalam hal apapun Tuhan yang kami alami, kami percaya Engkau ada dalam setiap permasalahan hidup kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Walaupun kami Tuhan tidak melihat secara kasat mata, tapi dengan iman kami percaya Engkau ada. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalaninya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Ya Yesus. Kami mau
kasih karunia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Yesus Kau baik, haleluya, haleluya. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Cuma Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama. Saya rindu jemaat Tuhan semuanya angkat tangan dua-duanya kepada Tuhan kita. Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus segalanya bagiku. Amin. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Inilah iman kami ya Tuhan. Hanya Yesus yang selalu membela. Haleluya. Dia selalu ada bersama hidup. Sekali lagi. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Haleluya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pun di tempat ini, di setiap rumah-rumah, Tuhan Yesus hadir. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati Tuhan hamba-Mu, urapi dia Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Pendeta Asmoro. Haleluya. Saya menyapa Bapak Pendeta Kris Gideon dari dan seluruh jemaat GBI Cikarang Baru Rayon 8. Saya bangga dan senang sekali, kangen banget sih sebenarnya ya. Oke, pengen ke sana lagi. Saya kalau ke sana selalu makan di pasar itu pagi-pagi itu ya, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini.
Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Cikarang Baru, Rayon 8, dengan Bapak Pendeta Kris Gideon. Tuhan, kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang misioner, yang juga boleh peduli dengan sesama, karena Tuhan sudah sayang kepada kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Asmoro, istri saya 2 anaknya. Ya, anak pertama namanya Doa, Diandre Olian Asmoro, dan anak saya yang kedua juga namanya Doa, Drew Oliver Asmoro. Ya, saya punya anak 2, Doa semua namanya, dan saya dengan istri kami suka berdoa karena Debbie Love Asmoro. Nama keluarga kami adalah nama misioner juga, karena saya selalu berdoa buat bangsa. Bahkan saya sekarang hari-hari ini sedang melayani suku-suku, daerah-daerah, desa-desa, di mana saya menjangkau mereka melalui media sosial saya. Dan saya kalau ada waktu saya akan berkunjung melayani ke sana. Dan waktu dekat ini saya akan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Saya waktu dekat rencananya sih awal Desember sampai pertengahan Desember, safari Natal ke sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi pribadi yang misioner. Saya ingin sekali membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Matius pasal 9, 35-38, Yesus menceritakan dirinya tergerak dengan belas kasihan, dan begitu banyak orang yang dilihatnya seperti domba dan tak bergembala. Lalu Tuhan Yesus bilang, panenan atau tuaian sudah siap dituai, tapi pekerjanya sedikit. Dan dia mintalah kepada yang punya tuaian akan mengirimkan para penuai itu. Nyatanya hari-hari ini kita memang dalam keadaan pandemi, dan kita merasakan begitu sulitnya kita keluar rumah dan seterusnya. Saya memodifikasi pelayanan saya melalui media sosial, melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Saya bergerak di sana, dan puji Tuhan saya tidak kekurangan akal untuk boleh masuk ke desa-desa, karena kebetulan internet sudah dekat, ya kan? Ada IndiHome dan seterusnya, dan pemerintah juga memfasilitasi masyarakat di pedesaan yang sudah bisa, yang penting pakai handphone, so bisa kita pakai Zoom toh. Nah, semua dan didapatkan, dan saya mulai bergerak di sana. Setiap hari Minggu pagi saya mengupload atau memposting video untuk pelayanan anak di desa-desa. Saya memang sengaja membuatnya konten yang begitu asik buat anak-anak, ada nyanyian dan seterusnya. Itu adalah upaya kami menjadi gereja yang misioner. Memang biasanya sebelum pandemi saya suka keluyuran ke desa-desa, tapi hari-hari ini kami sedang berlatih diri, bahkan membekali diri, bahkan menyiapkan hati kita untuk melayani begitu banyak jiwa. Yang kita baca saudaraku hari ini adalah, barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Dan di mana aku berada, kamu berada, karena kita semua abdi Tuhan Yesus Kristus. Saya sedikit ingin menceritakan sebuah kisah di daerah barat. Ada sebuah kisah tentang Perang Dunia II. Ada yang bernama Jane d'Arc, dikenal sebagai gadis pejuang perang di usia 17 tahun. Dan wafat pada umur 9 tahun. Luar biasa, ini waktu yang sangat singkat bagi seorang hidup hanya sampai 19 tahun ya. Meyakini panggilan Tuhan dalam hidup membuatnya menjadi pahlawan bagi bangsanya. Saat mengetahui bahwa musuh
musuhnya begitu kuat, sedangkan waktunya sudah amat pendek, ia pun memohon kepada Tuhan, aku akan hidup hanya untuk 1 tahun. Dia berdoa, pakailah aku jika engkau mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah orang yang seharusnya menjadi permohonan doa kita seumur hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti kata Yesus, siapa yang mengabdi kepadaku, ia harus mengikut aku, dan ia mana aku berada, di situ juga aku berada. Yohanes 12 ayat 26. Tuhan menganugerahkan hidup di dunia ini hanya satu kali. Ya, tidak ada yang lebih kan, ada yang 2 kali hidupnya, ya kan? Dan hidup di dunia ini 1 kali pun sangat singkat. Ya, hanya hitungan minggu kalau saya menghitungnya ya. Walau umur 1 tahun sampai 10 tahun itu hari Senin. Umur 10, 11 tahun sampai 20 tahun itu hari Selasa. Dan seterusnya, saudara tinggal ngitung saudara di hari apa. Hidup itu singkat seperti weekend saja. Tapi bukan berapa lama saudara hidup, tapi berapa efektif dan berguna, bermanfaat kita hidup di dalam Tuhan. Jadi hidup di dunia ini menjadi perantara menuju hidup kekal yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Saudara masih percaya kan? Kalau setelah kita hidup di dunia, mati, kita masuk surga? Masih percaya toh? Ya iyalah, ya kan? Ada yang nggak percaya, ya sudah, jangan ke gereja, jangan percaya Yesus. Saya percaya bahwa nanti setelah ada kehidupan di dunia ini dan mati, ada kekekalan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Jaminan itu jelas bagi setiap anak-anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kenyataannya, naluri kita begitu mencintai kehidupan dunia ini. Sikap dalam mencintai kehidupan pun kita wujudkan dengan mementingkan diri sendiri dan memenuhi berbagai keinginan untuk kenyamanan pribadi kita. Satu kunci yang Yesus beritahu agar hidup yang kekal itu terpelihara, yaitu dengan tidak mencintai nyawa di dunia ini. Mengikut Yesus dalam hidup harus didasari dengan pengabdian, bukan semata-mata karena keyakinan pribadi kita, tetapi ketaatan kita pun harus didorong oleh pengabdian, devotion, ya, devotion kepada Yesus. Bukan untuk pribadi kita, tapi untuk kehendak Allah. Pada akhirnya pengabdian kepada Yesus harus sampai kepada titik kematian ambisi dan kepentingan pribadi kita. Melalui kematian ambisilah ada hal-hal berharga yang kita akan dapatkan di dalam Tuhan. Marilah kita berjuang kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Tunjukkanlah pengabdian, devotion yang nyata kepada Kristus. Dan upayakanlah perjuangan hidup demi nama dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Pengabdian yang benar adalah kita bisa memulainya dengan menyangkalan kepada berbagai nafsu duniawi kita. Keinginan kedagingan, ya, ego, sambil terus berjuang demi pengabdian kepada Kristus seperti ungkapan adalah lebih baik bernyala sampai padam daripada karatan sampai mati. William Barclay mengatakan begini dalam bukunya, melalui kematian keinginan pribadi dan ambisi-ambisi pribadi, seorang menjadi hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa panggilan misioner ini saya gaungkan, saya khotbahkan, dan saya hidupi? Kenapa? Karena bagi saya mengikut Tuhan, mau gak mau harus menjadi pribadi yang misioner. Ingat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya ketika wandelmak atau jalan kaki pagi di pinggir danau Tiberias. Ia memanggil murid dengan tujuan deute opi somu. Mari berjalan di belakang dan mengikut, mencontoh, meneladani hidupku. Hidupku untuk orang lain. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi aku datang bagi orang yang sakit. Aku datang bagi orang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Yesus hidupnya begitu. Kita harus jadi keteladanan bagi banyak orang. Dan itu misi, itu misioner. Misi itu nggak harus berkhotbah. Misi itu menampilkan kehidupan supaya orang bisa melihat karya Tuhan yang besar.
di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang misioner? Yang pertama, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Renungkan firman Tuhan menjadi gairah kehidupan kita. Hidup dalam sabda, dalam rumah tanggamu, hidup dalam sabda. Ketika kau hidup dalam sabda, anak-anakmu akan menikmati sabda ketika engkau menasihatinya. Keluargamu akan diberikan sabda firman Tuhan ketika engkau sedang berkomunikasi dengan mereka. Bergaul dengan sabda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang misioner, umat atau orang yang misioner? Yang kedua, harus hidup benar dengan keuangan saudara. Hidup benar dengan keuangan. Saudara, hidup benar dalam keuangan ini adalah ciri orang yang memiliki integritas yang baik di hadapan Tuhan. Kalau keuangan saudara beres, keuangan hidup saudara akan rapi, nggak ada masalah, saudara pasti jadi berkat. Saya katakan sekali lagi, kalau hidup keuanganmu baik, jujur, Anda pasti jadi berkat. Amin. Karena orang yang baik kehidupan keuangannya pasti hidupnya sederhana. Ketika kita hidup sederhana, pasti kita bisa save atau menyimpan untuk bisa berbagi kepada sesama. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang misioner? Kita harus menjadi pribadi yang ramah. Lihat karya Tuhan Yesus. Anak-anak dia undang dekat dengannya. Orang lumpuh dia bicara. Orang yang sedang berdosa pagi-pagi itu ditarik oleh para orang Farisi karena kedapatan berzina. Tapi Tuhan Yesus ngobrol dengannya, saudaraku. Yesus adalah pribadi yang ramah. Begitu banyak orang suka terhadapnya. Sampai Sakius, orang pendek betul dia. Ia ingin melihat Tuhan Yesus naik ke pohon ara. Dan ketika ia naik pohon ara, Tuhan Yesus lihat dia dan ia kaget. Wow, begitu malunya Sakius. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pribadi yang tidak ramah. Yesus pribadi yang ramah sehingga tidak mempermalukan Sakius di atas pohon ara itu. Turun kue, aku mau numpang di rumahmu. Ketika numpang di rumah, apa yang terjadi? Dia berkata kepada orang banyak itu. Karena Sakius sebenarnya orang yang dibenci oleh kaum Yahudi. Dia berkata begini, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas atau kurugikan, akan kubalikan 4 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perubahan ketika pribadi ramah ini menyapa orang dan orang akan bertobat. Orang mengenal Yesus Kristus. Seorang pendeta tidak boleh cuma sibuk dengan gadgetnya. Ketika engkau pergi ke bandara, cobalah engkau ngobrol dengan kanan kirimu. Mungkin sekarang harus jaga jarak, tapi tetaplah ngobrol. Jangan jadi pribadi yang sibuk dengan dirinya sendiri. Adalah kesempatanmu untuk bersaksi bagaimana Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang ramah. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingin menjadi pribadi yang misioner, yang keluar. Orang yang mau keluar. Ibadah di dalam gereja hanya sebuah gladi resik. Saya kasih tahu sekali lagi. Ibadah di dalam gereja adalah sebuah gladi resik. Apa itu gladi resik? Gladi resik adalah sebuah upacara di mana ada petunjuk-petunjuk, di mana ada penyampaian nasihat untuk menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sesungguhnya yang bagi jemaat apa? Ya di pekerjaanmu. Bagi seorang ibu rumah tangga ya di rumahmu. Ibadah yang sesungguhnya adalah sesuatu yang dibuat seperti untuk Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sesungguhnya bagi pedagang ya di tokonya. Berlakulah yang benar di hadapan Tuhan dengan nilai laba yang jujur. Itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah bagi para pendeta ya hari Minggu di gereja. Bagaimana dia menghidupi apa yang dikhotbahkan sebagai petunjuk-petunjuk bagi jemaatnya. Dia teladankan dan dia boleh menyaksikan apa yang sedang dia khotbahkan dalam bentuk perilaku hidup nyata. Itu ibadah. Mulai dari mana? Dari keluarga. Mulai dari mana? Dari kehidupan dengan hubungan orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari menjadi pribadi yang misioner. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi
Tuhan, beberapa minggu lagi saya akan berangkat ke beberapa tempat di Kalimantan karena saya so rindu-rindu ke sana. Ada beberapa video yang mereka kirimkan ke saya. Kak Asmoro kapan kesini kak? Katanya gitu ya. Luar biasa hati rindu dengan saya. Saya juga so rindu. Saudaraku yang 2 tahun loh saudara. Saya harus diam menghadapi kamera dan saya berkhotbah seperti ini saja. Saya pengen ketemu orang. Pengen ngobrol, pengen nyampaikan bahwa Tuhan itu baik. Aku pernah kena COVID tapi ditolong Tuhan bisa sembuh. Aku pengen menceritakan ini. Bagaimana berkat yang aku terima, aku akan bagikan dan salurkan kepada orang itu. Saya sedang mempersiapkan 500 tas. 500 tas dengan Alkitab akan kubawa ke sana dan kubagikan di suku-suku pedalaman. Di Kalimantan, di desa-desa, di tempat gereja-gereja perintisan. Aku akan layani mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayo, ada yang mau ikut saya? Kalau nggak mau ikut saya nggak apa-apa. Titip satu barang, tapi jumlahnya 500. Tak masukin ke tas. Apapun itu bentuknya. Boleh saudaraku. Atau patungan dengan jemaat yang lain. Ini Pak dari GBI Cikarang Baru. Aku mau titip satu barang. Apa itu? Botol Tupperware kah? Atau apapun saudara bisa lakukan untuk misi. Nanti kalau sampai sana, waktu aku bagi, aku video vlog, aku kirim ke saudara. Saudara ngerasa bahwa itulah namanya misioner. Saudara bisa terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau saudara mau siapkan tiket seperti saya, 10 hari makan tidur saya nggak mau tanggung, saudara tanggung sendiri. Silakan ikut saya. Saya terbuka, ya. Saya mau saudara terlibat dalam pelayanan supaya orang banyak dimenangkan bagi Kristus. Saudara, saya juga nggak ngarep banget sih. Kalau saudara nggak mau juga nggak apa-apa. Saudara punya divisi misi sendiri, silakan. Tapi kalau saudara mau terlibat, silakan. Puji Tuhan, saya akan mempertanggungjawab. Jangan kasih uang, kasih itu barang saja. Saya akan bawa, saudaraku. Saya akan kirim terlebih dulu sebelum saya berangkat. Nanti barang sudah tinggal di sana. Saya sudah kirim tas ke sana, 500 tas. Saya sudah mesan Alkitab. Saya bawa 500 Alkitab. Nanti akan saya memasukkan ke dalamnya. Dan ini adalah bagian misi safari Natal untuk kaum pedalaman di Kalimantan Tengah, Barat, dan Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau menjadi pribadi yang misioner. Gereja kami, GBI Cikarang Baru, Rayon 8, akan menjadi gereja yang misioner. Kami percaya umat Tuhan terdesak oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidupnya. Berkati pengembalaan Bapak Chris Gideon dan seluruh pengerja jemaat majelis kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat Allah tercurah atas kehidupan pelayanan di Cikarang Baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman, bahwa hari ini saya Pendeta Asmoro akan melakukan perjalanan misi mitra pelayanan desa, yaitu akan mengunjungi hamba-hamba Tuhan di desa-desa dengan membawa sembako dan baju, sekedar memberikan semangat kepada mereka di hari Natal yang akan kita rayakan bersama-sama di desa-desa di kampung-kampung. 27 gereja di desa-desa yang akan kami kunjungi dan semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Asmoro, terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah support. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau jalan dulu. Kau